وأكون للخير العميم مثالا. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada ibu keberkahan dalam setiap urusan. Kalau kita mendapatkan keberkahan pada setiap urusan, kita akan mendapatkan banyak kemudahan di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada masalah setiap ujian, tidak ada masalah setiap problematika yang kita hadapi kalau kita mendapatkan keberkahan pada kehidupan kita. Sesuatu yang tidak bisa diterangkan itu adalah konsep keberkahan bagi paham materialisme dan kapitalisme. Materialisme mungkin bisa menerangkan tentang profit, dividen, dan berapa keuntungan. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menerangkan tentang keberkahan. Keberkahan itu hanya bisa dikenali oleh mereka yang beriman kepada Allah dan mereka selalu mencari ridhonya Allah pada kehidupan. Dan tidak ada pemberian terbaik pada kehidupan manusia yang Allah berikan. Kecuali pemberian terbaik dari Allah itu adalah ketika manusia diberikan oleh Allah keberkahan. Kalau ibu menjadi istri yang diberkahi, maka setiap ujian akan terasa kecil bagi seorang wanita ketika menjadi ibu telah mendapatkan keberkahan. Kalau ada seorang suami telah mendapatkan keberkahan, maka setiap kesulitan akan dihadapi dengan ketenangan, dengan keberkahan yang didapatkan. Makanya itulah yang diminta oleh Nabi Isa di dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku selalu memberikan keberkahan dan mendapatkan keberkahan dimanapun aku berada. Mintalah berkah. Jangan hanya meminta kepada fisik. Jangan hanya meminta kepada material. Tapi mintalah sesuatu yang lebih besar daripada materi, lebih besar daripada finansial. Keberkahan yang Allah berikan hanya kepada hamba yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur. Nikmatnya Allah itu banyak. Yang sedikit itu adalah kesyukuran kita. Karena sesungguhnya syukur itu bukan bersifat anjuran. Syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana kewajiban zuhur, asar, maghrib, dan isya yang kita lakukan. Syukur itu bukan kembali feedbacknya kepada Allah. Tapi syukur itu feedbacknya kembali kepada kualitas diri kita. Allah menyampaikan di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Karena bersyukur itu self love. Bersyukur itu merupakan cara kita mencintai kehidupan yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan. Yang salah bukan apa yang telah dicapai orang lain, tetapi yang salah adalah ketika kita kurang memberi makna pada setiap kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang mata yang suka banyak melihat, terutama di sosial media, menjadikan akhirnya hilang kenikmatan pada apa yang telah kita peroleh ketika kita sudah membandingkan. Karena dengan membandingkan, terasa kurang dan minus setiap nikmat yang sudah kita peroleh. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bersyukur itu jangan dianggap sepele, bersyukur itu jangan dianggap sebelah mata. Bersyukur itu berat, bersyukur itu tidak gampang. Dan bersyukur itu sama beratnya dengan kita bersabar. Kita kalau bersyukur pada sesuatu yang banyak itu wajar. Tapi kita kalau bersyukur pada sesuatu yang sedikit, belum tentu kita mudah memberikan kesyukuran kita. Makanya Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwasanya definisi ketakwaan itu apa? Ketika bersyukur pada sesuatu yang sedikit. Kalau bersyukur yang banyak itu lumrah dan bersyukur yang sedikit itu hanya mereka yang istimewa hatinya ketika mampu memberikan kesyukuran pada sesuatu yang sedikit. Maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang nikmat kalau ditambahkan kepada kita, kadang-kadang standar kita bersyukur itu menjadi tambah rumit dan banyak syarat. Sadar atau tidak sadar? Semoga kita paham ini. Ketika dulu suami kita gajinya 5 juta, kita mendapatkan uang 50 ribu itu masih terasa nikmat sekali dengan uang 50 ribu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Karena memang suami kita gajinya pas-pasan. Uang 50 ribu betul-betul kita syukuri ketika ada di kantong kita. Tapi maaf ya, ada sebagian orang, sebagian manusia yang kadang nikmatnya ditambah oleh Allah. Dari 5 juta menuju ke 500 juta. Akhirnya ketika syukurnya, ketika nikmatnya bertambah, syukurnya itu jadi tambah sulit. Yang dulunya 50 ribu sudah bisa bersyukur,
kadang-kadang ketika gajinya sudah terlalu besar, uang 50.000 sudah tidak lagi disyukuri. Karena apa? Bersyukurnya itu jadi tambah. Kalau ada uang 200 juta baru saya bersyukur. Kalau mobil saya sudah Alphard baru saya bisa bersyukur. Kalau saya sudah bisa pelesir ke Eropa, saya baru bisa bersyukur. Padahal dulu, dia kalau bersyukur itu tidak punya syarat. 50.000 dia bersyukur. Ada makanan yang memberikan ayam dia bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur pada sesuatu yang banyak itu lumrah. Tapi bersyukur pada sesuatu yang sedikit, itu hanyalah hamba terpilih yang mampu melakukannya. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Bukan hanya pada yang banyak dan surplus. Pada kehidupan kita, kita betul-betul belajar bersyukur pada apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya menu kehidupan kita sebagai orang beriman itu cuma 2. Sabarmu tanpa tapi, syukurmu. Sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tapi. Dan kita bersyukur. Syukur kita tanpa tapi. Tidak perlu syarat apapun di dalam kita bersyukur. Inilah yang menjadikan kita bersyukur dalam setiap perjalanan hidup kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini, kita akan mencoba membahas tentang satu materi, yang materi ini sebenarnya adalah materi yang penting bagi setiap orang. Tak terkecuali saya sebagai orang yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi ini. Materi ini adalah tentang Ramadan. Sudah siapkah kita? Karena tentunya sesungguhnya Ramadan itu merupakan hal besar. Ramadan itu merupakan tamu yang agung. Yang tentunya di dalam kita menyikapi, di dalam kita menyambut Ramadan, tentunya tidak bisa hanya apa adanya dan tidak hanya bisa ala kadarnya. Karena dia agung, tentunya mempersiapkan Ramadan pun tidak bisa dengan apa adanya dan ala kadarnya. Kita tentunya paham sekali bahwasanya seorang pelari, ketika ada pelari ingin menuntaskan maratonnya 42 km, tentunya persiapannya bukan 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan dimulai. Tapi ketika kita mendapatkan ada pelari akan melakukan maraton, maka tentunya persiapan yang dia lakukan di dalam persiapan lomba lari, maka dia lakukan latihan itu mungkin selama 1 tahun sebelum lomba maratonnya dimulai. Kenapa panjangnya persiapan itu diberikan? Karena sesungguhnya mempersiapkan lomba itu karena sesungguhnya perlombaan itu sebentar. Tapi persiapan pada satu perlombaan yang besar itu membutuhkan persiapan yang panjang. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami kenapa judul ini diambil oleh bagian pengurus Ramadan. Seberapa siapkah kita? Karena memang penting. Memberikan pertanyaan itu bisa mengevaluasi kita, sekaligus pula memberikan perenungan untuk kita. Inilah Ramadan. Sekarang mari kita bahas Ramadan kita. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita paham bahwasanya Ramadan itu memiliki sebuah keutamaan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan Ramadan dalam beberapa aspek dan beberapa sisi, serta keutamaan yang melekat pada Ramadan. Membicarakan Ramadan sebagaimana membicarakan Nabi Muhammad di antara seluruh manusia dan di antara Nabi dan Rasul. Keutamaan apapun yang dimiliki oleh manusia tidak mampu menenggelamkan keutamaan paripurna. Keutamaan paripurna itu ada pada diri Rasulullah yang disebut dengan Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana membicarakan matahari di antara bintang-bintang yang bertebaran. Sinarnya yang berlimpah ke bumi kita berpijak dan hidup menenggelamkan matahari itu menenggelamkan semua bintang-bintang yang ada. Karena itulah kekuatan dari matahari. Membicarakan Ramadan sebagaimana kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. 11 saudaranya tidak ada yang menjadi Rasul, kecuali yang menjadi Rasul hanyalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah keutamaan Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan itu bukan waktu biasa, tetapi waktu yang memiliki histori sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah di dalam penciptaan ketika menguasai alam semesta.